Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Tentunya tidak ketinggalan hadir melengkapi pembahasan kita hari ini, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Rep Sales Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, and he is Director of Capson Asia Servitama dan CSA, ada Pak Eloy Zaluku. Nah, kita lagi bahas masalah hal yang berhubungan dengan misemployment ya. Ini buat saya awalnya adalah satu istilah baru. Mungkin Smart Research juga sama gitu loh. Taunya itu tentang unemployment atau employment, tapi ini misemployment. Nah, merujuk dari apa yang disampaikan seorang filosof Alan de Botton, bahwa misemployment itu the work that is not contributing to human welfare and the human good. Artinya pekerjaan itu tidak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan juga kebaikan umat manusia. Nah, tadi contohnya sudah disebutkan oleh Pak Eloy ya. Tetapi kita tidak fokus ke permasalahan itu, kita coba cari tahu. Karena sesuatu hal yang terjadi itu pasti ada penyebabnya. Begitu ya Pak Eloy ya? Yes. Nah, ini kita mulai masuk nih. Apa sih Pak Eloy yang jadi masalah dengan hadirnya misemployment itu sendiri? Silakan Pak Eloy. Yes, Mas Daril dan semua listeners, sahabat TML. Yang pertama, karena misemployment ini ternyata banyak orangnya di luar sana yang masuk di dalam kategori misemployment tadi. Oke. Dan mereka bisa tidak menyadarinya bahwa ini misemployment toh. Atau kalaupun mereka sadar, mereka ternyata merasa terperangkap di dalamnya. Karena apa? Karena berbagai alasan, entah kebutuhan keuangan atau alasan pribadi lainnya. Dan itu masalah terbesar karena semakin hari semakin banyak orang yang masuk di dalam misemployment tadi. Nah, nanti semakin kita detail membahas ini, harusnya semakin jelas. Iya, aduh, nggak boleh demikian. Kita harus berusaha nih. Makanya TML ikut berjuang nih di dalam mengurangi, meminimalkan peserta misemployment tadi. Saya kasih contoh lain ya, Mas Dari. Orang-orang yang bekerja dan masuk di dalam misemployment tersebut. Misalnya konten YouTuber yang kontennya tidak bermutu. Oh iya. Konten-konten TikTok, konten-konten media sosial lainnya yang ternyata tidak membuat manusia menjadi lebih baik, justru terpecah gitu ya, tidak memberikan nilai tambah, kebaikan, kesejahteraan. Nah, jadi smart listeners mohon dengarkan dan fokus konsentrasi, ini penting banget. Kalimat berikut adalah poin penting, dan inilah yang menjadi salah satu perjuangan utama TML, Theocentric Motivation and Leadership, bersama dengan para CTMers, Certified Theocentric Motivators. Bahwa begini, bersama pemerintah dan swasta ya, Mas Daril, tentu kita ingin menurunkan pengangguran. Iya dong, kita ingin tersedia semakin banyak kesempatan kerja. Apalagi setelah pandemi COVID-19, banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, banyak bisnis juga yang tutup. Tetapi sebenarnya yang paling penting itu bukan hanya menyediakan kesempatan kerja, tetapi kita juga harus menurunkan misemployment-nya. Kenapa? Ya buat apa ada pekerjaan, tetapi pekerjaan tersebut justru bukan untuk kebaikan manusia, tetapi membuat manusia menjadi jauh dari fitrahnya. Nah, maka Mas Daril, perjuangan kita adalah ini nih. Bagaimana sih kita bisa membangun ekonomi yang secara umum semakin banyak orang yang terlibat dalam melakukan kegiatan yang bermakna, bermanfaat, berarti bagi kebaikan dunia dan kesejahteraan manusia. Nanti saya akan sampaikan, kapitalis tidak memikirkan itu, Mas Daril. Karena bagi kapitalisme, yang penting adalah duit ini mengalir di pasar. Nggak peduli seperti apa itu, apakah kegiatannya bermakna atau tidak bagi kesejahteraan manusia. Siapa yang peduli? Yang penting kan berduit, bos. Yang penting cuan ya, cuan. Yang penting cuan. Nah, kita ini kan memang
terpanggil untuk hadir di tengah-tengah. Artinya begini, yes, we need the money, we want the money. Mas Daryl, siapa yang kagak mau duit? Uang sekolah anak makin naik aja loh. Bukan berarti dengan pandemi uang sekolah anak kagak diturunin gitu, ya enggak lah. Jadi memang kita nggak munafik, kita nggak naif. We want the money, we need the money, but kita juga harus hati-hati banget bahwa jangan sampai gara-gara kita menginginkan uang tadi, akhirnya kita dan masyarakat nggak peduli, mau misemployment, mau yang terserah cuan. Itu yang sedang kita bicarakan, Mas Daryl. Oke, ini pembahasan kita sih saya ajak sedikit untuk akrobat ya Pak Elo ya. Karena kalau kita bicara masalah hal yang berhubungan dengan ekonomi itu kan tidak cukup hanya para penggiat pebisnis di bidangnya, para investor di bidangnya, tanpa adanya keterlibatan stakeholders dan juga pemerintahan. Nah, mungkin saya coba trigger ini satu statement. Bukankah salah satu tugas pemerintah adalah membangun ekonomi, Pak Eloy, dan juga menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakatnya? Bahkan menurut sumber yang dipelajari oleh Pak Eloy, karena kita sering sharing tentang hal ini ya, apa sih yang mungkin perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi hal ini, Pak Eloy? Wow, this is good, this is good. Ya, kita mesti pelan-pelan ini, Mas Daryl, dan juga mesti wise banget untuk membahas bagian ini ya. Karena jawaban saya, ya saya akan mulai secara umum, bukan pemerintahan Indonesia yang kita bicarakan, tetapi pemerintahan di seluruh dunia. Oke? Karena rata di seluruh dunia, ketika pemerintah berupaya menangani pengangguran. Kan biasanya begitu, nanti coba aja tahun 2024 nih, ketika mulai ada ya pemilihan-pemilihan ya, pemilu, pasti salah satu yang dibahas adalah tingkat penganggurannya turun apa naik nih. Karena itu menjadi salah satu indikator apakah pemerintah berhasil atau tidak kan ya. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah biasanya disebut dengan istilah stimulate demand. Merangsang, menstimulir, ya toh? Menstimulir apa? Menstimulir permintaan terhadap barang dan jasa di pasar. Karena semakin banyak jual beli di pasar, ekonominya berjalan, baguslah untuk pemerintah. Karena apa? Karena masyarakatnya bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik. Nah, mari perhatikan nih, umumnya tidak masalah bagi pemerintah, umumnya loh ya, untuk apa permintaan itu, demand itu. Jadi masyarakat mau membeli apa, umumnya pemerintah ya oke-oke aja, kecuali tadi yang kita sebut sebagai judi misalnya kan ya, drugs ya kan, itu jelas di negara kita ilegal ya kan ya. Tapi umumnya di berbagai belahan dunia pemerintah tidak terlalu peduli sih dengan apa yang diminta oleh masyarakat. Bagi pemerintah yang terpenting kan permintaan barang dan jasa naik. Inilah wujud yang tadi saya sebut kapitalisme. Arti kapitalis sendiri seringkali dikaitkan dengan ya mereka yang memiliki modal atau pemilik modal, sementara pahamnya yaitu kapitalisme diartikan sebagai apa? Pasar bebas. Nah, inilah yang kita mesti pikirkan, Mas Daryl, karena kelemahan utama dari kapitalisme itu tidak mengarahkan keinginan masyarakat pada permintaan barang dan jasa yang baik saja. Ya, selama itu ya dikatakan legal, tapi kan definisi legal ini nanti kita akan bahas di bawahnya ya, karena saya berbicara mengenai 3 profesi atau 3 pilihan bisnis, dan ada bisnis yang abu-abu, Mas Daryl. Nah, karena kalau judi dan drugs, oke lah, kita semua tahu dah itu mah misemploy. Tapi bagaimana dengan yang abu-abu? Nah, ini justru yang nanti kita akan bahas lebih dalam. Ini kalau saya melihat mimik wajahnya Pak Elo itu kelihatan banget ya, kayak satu beban gitu loh, beban dalam arti positif ya Pak Elo ya, tentang kepedulian dari Pak Elo dan juga tim dari TML untuk bisa berjuang memerangi pekerjaan atau bidang-bidang usaha yang mungkin masuk dalam kategori misemployment ini. Apa sih wujud nyatanya Pak Elo yang mungkin boleh di-sharingkan hari ini? Oh man, this is good. Itu betul banget Mas Daryl. Jadi kalau saya dari tahun 2000 memikirkan mengenai konsep theocentric motivation and leadership. Ini bukan hanya konsep bisnis, bukan hanya
produk training yang dibuat untuk sekedar mencari cuan, bukan. Ya, ya. Tapi memang ada kegelisahan, ada kerinduan supaya terjadi transformasi di marketplace. Ya, dan itulah yang saya lakukan bersama dengan teman-teman CTMers ya, Certified Theocentric Motivators. Mas Daryl, ada 3 hal yang kami lakukan. Pertama, sejak tahun 2005 saya memutuskan untuk menjalani panggilan profesi sebagai Theocentric Motivator. Kami tidak sungkan, dan saya menyampaikan ini secara publik, tidak sungkan menolak undangan training dari perusahaan-perusahaan yang kami yakini tidak memberi kontribusi positif bagi kebaikan dunia atau kesejahteraan manusia. Believe it or not, percaya atau tidak, judi online pun pernah mengundang kami untuk memberikan sesi motivasi dan sales loh, Mas Daryl. Believe it or not. Can you imagine that? Wow. Now, dan Mas Yonatan dan Bu Elis, tim kami yang mengurusin mengenai undangan-undangan itu, mereka sudah tahu. Jadi mereka mengatakan Pak Eloy tidak akan hadir kecuali Pak Eloy diberikan kesempatan untuk berbicara apa saja yang beliau ingin sampaikan. Nah, tentu saja nggak ada perusahaan yang mau menerima itulah, Mas. Kalau saya akan diberikan kesempatan itu, saya akan berbicara mengenai misemployment ini. Oke. Tapi boleh nggak kasih kesempatan satu buat saya? Kita break dulu ya. Silakan, Mas Daryl. Ini baru pertama, apa poin berikutnya gitu loh. Nah, nanti kita akan coba dengarkan apa sih wujud aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Eloy dan juga tim TML dalam ranah misemployment. Kami akan segera kembali. Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.